Halo teman-teman, selamat datang lagi di belajar matematika. Eh, Pada kali ini kita akan melanjutkan materi tentang merasionalkan bentuk akar. Oke, merasionalkan bentuk akar. Teman-teman mungkin bakal tahu eh, merasionalkan bentuk akar, merasionalkan bentuk akar apabila penyebutnya itu merupakan bentuk akar seperti per satu akar satu per akar dua, atau satu per akar tiga, atau satu per akar tiga dari dua. Gitu. Mengapa kita harus merasionalkan bilangan-bilangan pecahan dengan penyebutnya akar? Sama Bapak ada contoh nih, 1/akar 2. Hasilnya berapa? Kalau kita kata hasilnya sekitar 0,70 sekian-sekian. Nah, ini kan agak rumit karena kita kan bakal mengetahui nilai pasti dari akar 2 ini untuk membaginya. Kalau teman-teman mencarinya, akar 2 ini sekitar akar 1,404 1,14 sekian-sekian. Itu sesuatu yang rumit untuk membaginya. Nah, mengapa kita harus merasionalkan bentuk akar? Karena alasannya ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya, teman-teman dapat lihat di buku paket halaman 20. Nah, cara seperti apa yang agar kita lebih simpel supaya bisa menemukan nilai dari ini tanpa harus mencari nilai akarnya dulu. Caranya seperti ini. Misal 1/2 hasilnya berapa? Hasil ini kan. Nah, coba kita lakukan seperti ini. Hasilnya berapa? Kita lakukan lagi. Satu per akar 2 kita kalikan dengan akar 2 per 2 menghasilkan, ingat kemarin kalau perkalian sesama akar hasilnya berapa? Misalnya akar A kali akar A. Nah, hasilnya adalah A. Nah, ini akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 1 kali akar 2. Kemarin Bapak sebut kalau misalnya ada X per A ini aja sama dengan X dikali akar A. Sama aja akar 2. Nah, coba teman-teman bagikan akar 2 per 2. Mana ada hasilnya? Akar 2. Bapak coba kalkulator. Akar 2 2. Apakah hasilnya sama? Sama ya. 0,70 sekian-sekian-sekian. Nah, supaya lebih nampak kelihatannya, kita coba di contoh yang di buku. Bukan 6 per akar 2. Nah, caranya melaksanakannya kita mengalihkan penyebut dengan nilai yang sama, yaitu akar 2. 2 kali akar 2 sama dengan 2. 6 akar 2. Ini bagi, karena ini tadi siapa bilang yang ini, contohnya, yang 6 akar 2 ini sama aja 6 dikali akar 2. Kaitannya. Jadi kita bisa membagi 6 ini dengan 2 yang di bawahnya. Sehingga didapatkan 6 bagi 2 sama dengan 3. Akarnya dibagi tidak? Ya, jadi kita kalau teman-teman hitung akhirnya sama dengan 4,24. Nah, cuman kalau misalnya sampai di sini ini kan sudah bilangan rasional nih. Nah, supaya enak kita nanti bagi ini nanti kita perlu menyebutnya ubah ke sini dulu.
nanti bakal kalian merasakan perbedaan kalau udah ke perhitungan yang tingkat lanjut. Sebelum paham, mari kita coba lanjut ke berikutnya. Nah, kalau misalnya Bapak punya angka 8 per 2 tambah 12 per, ini misalnya sudah kita masuk ke bagian operasi bentuk. Nah, kalau misalnya sudah sampai sini kan soal nih, oh ini penyebutnya sama, mungkin tidak bisa ditambahkan ada penyebutnya sama, tidak bisa. Kalau sudah bentuk akar ini sudah lain cerita. Nah, ini kan beda nih, kalau kita kalikan kan bakal bisa. Nanti kalau misalnya coba kalian hitung deh, kalau misalnya kalian pakai rumus operasi penjumlahan biasa, ini bakal beda. Nah, cara pertama yang kita perlu lakukan adalah kita perlu merasakan bentuk-bentuk akar tersebut. Nah, 8 akar 2. Kita rencanakan 8 per akar 2. Kita kalikan dengan sama penyebutnya akar 2 kali 2. Kita didapatkan 8 per akar 2 per 2. 8 bagi 2 hasilnya 4 akar 2. Ya, yang satu 11 kita rencanakan 11 akar 2 kalikan dengan sesama penyebutnya yaitu akar 2 per akar 2 sama dengan 12 akar 2 per 2 kita balikan ini dapat 6 per. Nah, sehingga kalau kita sudah dapat ini bakal lebih simpel. Kita dapatkan 8 per akar 2 tambah 12 per akar 2 sama dengan 8 per akar 2 tadi kita rencanakan jadi 4 akar 2 ditambah yang 12 per akar 2 jadi dia kita rencanakan jadi 6 akar 2 ini didapatkan hasilnya adalah 10 akar 2. Itu. Nah, kalau misalnya anak-anak tiba-tiba tanya, kenapa sih ini harus dikalikan dengan akar 2 per akar 2? Coba Bapak tanya, misalnya akar 2 dibagi akar 2 sama berapa? Mengapa harus dikalikan dengan samanya? Bapak tanya dulu, 1 akar 2 per akar 2 itu berapa?
kalau misalnya kalian bagi, itu hasil di kalkulator itu hasilnya sama dengan 1. Sehingga kalau kita kalikan 12 per akar 2, dikalikan 2 akar 2 per akar 2 yang adalah 1, itu sama aja 12 per akar 2 dikali 1, yang hasilnya sama saja dengan 12 per akar 2. Begitu pula dengan 8 per akar 2 ataupun yang sebelumnya tadi. Seperti itu. Nah, lanjut contoh lain. Kita skip dulu ya. Lain misalnya Bapak bisa yang pada sederhana. Tadi kan penjelasan ini kita contoh kalau misalnya kan ketemu 49 per angka 7. Kalau kita rasakan, kita perlu mengalihkan dengan penyebutnya sendiri, yaitu akar 7 per akar 7. Coba akar 7 dibagi akar 7 berapa? Akar 7 dibagi akar 7 itu sama saja. Nah, sehingga per akar 7 dikali 1 sama aja dengan akar 7 plus 1. Kenapa kita perlu melakukan ini? Why? Because kita mau menyederhanakan perhitungan. Mungkin dong kalian mau meribet-ribetkan lagi supaya kalian lebih sederhana menyederhanakan perhitungan. Contoh ya kayak misalnya kalau kalian ketemu penjumlahan yang contoh tadi, kita perlu merasionalkan nilai tersebut. Itu alasan kenapa kita perlu merasionalkan. Nah, lanjut ya. Sekarang kita dapatkan 49 per akar 7 dibagi 7. 49 dibagi 7 berapa? 7 sekali per akar 7 7 akar 7 itu. Kalau kalian misalnya 7 dikali akar 7 kalian sandingkan dengan eh, ini 49 per akar 7, kalau kalian hitung itu bakal hasilnya agak suka. Nah, contoh lain. Terus kalau misalnya kita algebra lain, kalau misalnya ketemu 30 per akar 5 tambah 5 per akar 5. Kita dapatkan 30 per akar 5, kita rasionalkan. Dapat kurung 30 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 ditambah 5 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Kita didapatkan 30 kali akar 5 sama dengan 30 per akar 5 per 5 tambah 5 per akar 5 per 5. 30 dibagi 5 berapa? 6 akar tambah 5 dibagi 5 1. 1 dikali 5, 1 dikali akar 5 sebenarnya didapatkan 1 akar 5 tambah akar 5 sebenarnya 7 akar 5. Itu ya. Kalau misalnya kalau kalian udah ketemu ya jumlah ini dengan penyebutnya seperti ini. Seperti yang Bapak ingatkan sekali lagi, dan itu terakhir kalinya, kita harus ingat
Ini bakal agak susah kalau kalian pakai prinsip penjumlahan bilangan pecahan biasa, unit cara biasa. Ketiga, kesimpulan yang kalian harus tahu, kalau misalnya kita ingin melaksanakan suatu bilangan pecahan dengan bentuknya akar, misalnya A per akar X atau A per B akar X, kita perlu mengalihkan A per akar X dikali dengan akar X per akar X, atau A per B akar X dikali B akar X per B akar itu. Kalau yang ini, terus baru ini kalau kondisinya A tidak dapat dibagi dengan B, itu dapat ya teman-teman. Yang jadi kalau untuk yang tabak kasih kotak merah ini nanti kita bahas bareng-bareng saja di minggu depan. Nah, untuk tugasnya nanti Pak kasih jasa saja. Ya, oke, ini saja ya soalnya. Monggo dikerjakan nanti, dan besok bisa diberikan yang Bapak kasih ke. Oke, itu saja ya untuk pembelajaran eh, pada siang hari ini. Semoga nanti kalian dapat mengerjakannya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup tengah ya. Oke, terima kasih anak semua.